Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang terdata di database BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu resmi 1,6 juta honorer akan diangkat menjadi P3K dan cara paruh waktu naik status menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah memberikan kabar baik yang telah lama dinantikan oleh tenaga honorer di seluruh Indonesia soal pengangkatan P3K. Sebanyak 1.608.743 tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dipastikan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini diumumkan melalui siaran pers BKN nomor 006 yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Diketahui, proses pendaftaran seleksi P3K tahap kedua tahun 2024 telah resmi ditutup pada 20 Januari 2025 setelah dilakukan beberapa kali perpanjangan. Berdasarkan data dari total 1,789.051 tenaga honorer dalam database BKN, sebanyak 1.608.743 telah terakomodir melalui seleksi P3K tahap pertama dan kedua. Jumlah tersebut mencakup 1.568.614 pendaftar pada tahap pertama dan 116.498 pendaftar pada tahap kedua. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Para tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk formasi pada seleksi tahap pertama dan tahap kedua akan diarahkan ke program P3K paruh waktu. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh tenaga honorer dapat tetap berakomodir sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak BKN menjelaskan bahwa kebijakan ini didukung oleh keputusan Menpan RB
nomor 16 tahun 2025. Seleksi P3K tahap yang pertama dan yang kedua, serta kriteria pelamar tambahan yang diterbitkan melalui Kemenpan RB merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Bagi tenaga honorer yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap pertama dan kedua, pemerintah memastikan mereka akan dialihkan ke kebijakan P3K paruh waktu. Jadi intinya untuk para tenaga honorer yang terdaftar di database BKN sampai saat ini yang masuk dalam seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 ada sekitar 1,6 juta. Dari sekitar 1,6 juta tersebut akan dibagi menjadi dua, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dengan mekanisme yang kami jelaskan tadi, yaitu yang masuk atau dapat menempati formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh penuh waktu, sedangkan yang tidak mendapatkan formasi atau penempatan akan dialihkan terlebih dahulu menjadi P3K paruh waktu. Implementasi kebijakan ini akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi P3K rampung. Dengan demikian, semua tenaga honorer baik yang lolos seleksi maupun yang tidak tetap mendapatkan peluang menjadi P3K. Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan agar instansi pusat maupun daerah tidak lagi mengangkat tenaga honorer. Muhammad Ridwan, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan honorer melalui kebijakan yang telah dirumuskan secara matang. Namun, pernyataan muncul terkait nasib 180.308 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam seleksi tahap pertama dan kedua. Menurut siaran pers BKN, mereka akan diangkat melalui program P3K paruh waktu tanpa perlu mengikuti seleksi lebih lanjut. Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan tidak ada tenaga honorer yang terabaikan. Mereka yang ditetapkan sebagai P3K paruh waktu bisa terangkat menjadi penuh waktu apabila memenuhi syarat. Syarat utamanya yaitu pihak instansi melakukan pengajuan formasi pada Kemenpan RB. Tidak cuma itu, faktor lain pengangkatan P3K jadi penuh waktu yaitu berdasarkan kinerja yang sangat baik dan ketersediaan anggaran Pemda. Jadi tenang saja untuk rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi paruh waktu karena pada saatnya nanti akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.